Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang pertama, yaitu ada seorang penceramah atau habib yang meminta kepada jamaahnya sejumlah nominal uang yang menurut saya ini lumayan besar ya teman-teman, sekitar 200 juta ya teman-teman. Dan ini kita nggak tahu, mungkin buat pembangunan pondok atau hal yang bermanfaat lainnya, kita harus nunjuk aja teman-teman. Dan yang kedua, ada seorang penceramah atau yang disebut habib juga, menyuruh kita untuk memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Iya, kita pasti memuliakan ya teman-teman. Oke, kita tanpa banyak bicara, kita ke videonya teman-teman. Teman sama saya buat Nabi nih, jangan main-main loh. Hah? 100 juta Fatihah. Katolik. sapi lagi Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa buat Nabi Muhammad? 50 juta 50, 25 juta. Hah? 25 Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Bos baju mesti dapat tahu bos baju itu. Ini orang-orang yang punya berkah mesti dikasih tahu. Ente mau ngasih berapa? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selaman. Fatihah. Mudah-mudahan, alhamdulillah 200 juta. Ini daripada kecerekan lama-lama ngambilnya berjam-jam. Tunjuk aja 25 kita. Saya start dulu itu. Mau dibayarin utang nggak? ada nggak jamaah? Oh nggak usah pakai, tenang aja, saya yang tunjuk, tenang aja Habib Qasim. Yang penting utang terapi ya, bos, utang rapi ya. Awas, biji pelar gede ente. Dan ini yang menyuruh kita untuk menghormati para habaib ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, bisa komentar sendiri teman-teman. Subhanahu wa ta'ala, Allah angkat kedudukannya. Yang wajib untuk kita cintai demi Nabi Muhammad SAW. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Muhammad, didoakan diusir dari rahmat Allah. Maka kalau ada sedikit pun hasad, ada sedikit pun benci di hati kita untuk anak cucu Rasulullah SAW, minta, nangis kepada Allah. Gimana ente ada kebencian, ada kehasutan di hatimu atau iri dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Dan ini ceramah putra dari almarhum, yang tadi di awal video teman-teman. Kita ambil yang baik, yang buang yang buruk ya teman-teman. Coba kita lihat ceramahnya teman-teman. Mau ngehasut kita apa? Mau nggak baik sama kita apa? Yang penting kita jangan sampai nggak baik sama orang. Jauhin tuh namanya sifat hasut, penyakit hati, iri, dengki, ujub, hubbu dunia. Kita hilangin tuh. Agar apa? Agar kita bisa dipandang sama Allah. Karena apa? Allah tuh nggak ngelihat tubuh kita, penampilan kita. Allah nggak ngelihat. Yang Allah lihat itu adalah apa? Hati-hati hambanya. Apakah hati-hati hambanya bersih? Itu Allah yang melihat. Makanya biarin orang mau bilang apa, kita yang penting kita jangan nggak baik sama orang. Baik mati, nggak baik mendingan jadi orang baik matinya. Makanya juga kita terangin hati kita menawarin hati kita dengan apa? Dengan kita jangan lupa sama Rasulullah. Dengan apa? Dengan kita selalu bersolawat sama Rasulullah.
Ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama, para habaib yang berilmu, ya, mereka kan bagian dari ulama. Iya kan? Ya mereka juga termasuk pewaris Nabi Muhammad SAW. Cuma tetap kalau ana mau jelaskan ke pembenci, mereka nggak akan terima itu. Seperti tadi yang ana bilang, ana mau ini jelas nih putih, mereka bilang hitam. Ana tidak bisa memaksakan ke mereka bahwasanya untuk mengatakan putih ini putih. Tetap karena mereka meyakini dengan kebencian dan hasutnya, yang putih itu hitam, yang harum itu busuk. Begitu. Cuma bedanya para habaib itu bukan hanya diwariskan ilmu saja, tapi kan nggak semua habaib ada dapat warisan ilmu. Tapi yang jelas semua habaib itu adalah bita'atul Rasul, ada darah dagingnya Rasulullah. Itu. Bahwa pewaris para nabi bukan habaib tetapi para alim ulama. Alasannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alimul ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Abu Yahya Jimu tadi adalah kalau ada habib yang mau datang ke Banten, maka harus dikir dulu 10.000. Nah ini kan banyak orang yang menanggapi terhadap Abu Ya ini salah, kan itu. Artinya kesalahpahaman apa yang disampaikan oleh Abu Ya Muhtadi. Nah, mari kita perjelas betul atau tidak apa yang disampaikan Abu Ya tersebut. Nah, untuk menjawab atau memberikan penjelasan itu perlu dijelaskan dulu. Pertama begini, para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Sayyidina Hasan maupun jalur Sayyidina Husain adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur nasab. Adapun orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW bukan melalui jalur nasab, tetapi melalui jalur sebab. Mereka adalah ulama-ulama yang benar-benar ulama, yakni ulama yang selain alim, ulamanya mengamalkan ilmunya. Nah, di sini kita harus paham dulu. Pertama, ada orang yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW lewat jalur nasab. Itu yang disebut dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan syarif atau suka disebut dengan sayyid. Ada juga wafi adatil hadramaut. Orang Hadramaut ini adat ya, bukan menurut agama, tetapi adat. Karena kalau dalam ajaran Islam, turunan Rasulullah SAW itu disebut dengan syarif atau sayyid. Sementara wafi adatil hadramaut, kebiasaan orang Hadramaut. Nah ini supaya ada bedanya dengan yang lainnya, mereka menyebut dengan panggilan Habib. Kalau secara umum itu adalah Habib itu adalah setiap orang yang mencintai dan dicintai. Kemudian lafaz Habib ini juga dimutlakan atau dikatakan bagi orang yang nasabnya tersambung kepada Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah. Habib itu secara khusus digunakan, diperuntukkan untuk alimil Islam, untuk orang alim yang islami, ulama begitu. Orang yang alim dalam bidang ilmu agama Islam disebut dengan ulama. Nah, awis syai atau orang itu disebut dengan syekh yang tinggi ilmunya dan makom kewalian. Lalu apakah betul apa yang disampaikan oleh Abu Ya Haji Muhtadi bahwa pewaris Nabi bukan para habaib tetapi para alim ulama? Itu betul. Kita harus merinci ini. Tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW dia ulama. Dan setiap turunan Nabi Muhammad SAW ulama. Contoh tuh bagus. Raden misalnya, Lora, Gus,
Tidak semua gus bisa ngaji, tidak semua gus kiai, tidak semua tuh bagus ulama, enggak. Karena gus itu ya anak kiai sebenarnya, tapi ketika gus memang nempelnya di Gus Dur jadi hebat. Nah itu. Dan ini yang terakhir ya teman-teman, ada seorang yang mengaku Habib di Cirebon ya teman-teman, dan berbicara dawir kepada kiai di Cirebon teman-teman. Sungguh ya teman-teman, kita coba lihat videonya teman-teman. Zain bin Ahmad bin Khalid bin Muhammad Zain Muhsin bin Ali bin Idrus bin Abdurrahman ala Idrus. Bani Alawiyah termasuk ya. Nah, Razawiyah juga ada terus ya ini. Al-Fakir Ahmad Zaki bin Zain bin Ahmad bin Khalid bin Muhammad Zain bin Muhsin bin Ali bin Sarif Idrus. Pontianak. Sejak mana juga? Kelahiran mana? Lahir Semarang. Nanti kelahiran mana? Lahir Semarang. Semarang. Iya. Tegal. Tegal. Sejati bin Syahbara Tegal. Jadi punya Paham pulaunya ini. Kalau saya Sari Budaya Pulau Jepur. Punya seri itu kemarin bikin nasab apa? Bikin nasab orang Cirebon muncul nih keluar. Cuman ada juga yang ngaku-ngaku banyak. Kemudian saya ke Banten, Sultan Hasanuddin Ali Songo. Berarti antum Ya Cirebon itu Butet itu masih kami. oh lala maktub berada lebih Ya, dah maktub berada lebih maktub putus ya masih komunikasi keluarga Butet ada yang dapat sinyal kuning malah. artinya antum berarti masih keturunan nasabnya antum nyambung Rasulullah. Iya, saya Budaya Tunggal. Dan kalau dari Kok baru ngomong ya Pak? lama ya, kalau dari bicara begitu. Udah ngurus sih, sama ngurus. Alhamdulillah. Tapi nggak lewat RA, lewat 9 jalur nasional ini. Loh, daerah bisa ya? Bisa, kemana ketemu ya? Bisa ya? Kalau emang hak bisa. Tapi kalau bukan Robito Delami ya ini. Lain saya Al-Idris itu. Ya, bukan Balawi dari Al-Idris. Cuma tidak waktu sama Rasulullah. Ya. Tidak putus sama Rasulullah. Dari Rasulullah kesananya saya nggak punya betulnya. Dan terus buku yang akan urus dari mana? Gimana? Buku yang akan urus Ya dari saya, dari Mbak. Dulu jangan belajar kan tidak boleh kamu tanya atas-atas. Sama Mbak itu kamu saya kan tanya cicitnya siapa sampai kalau saya takut nggak bagus kamu dulu kan kalau Yai, jadi kalau anda mau ngurus Yai, Sihri, anak punya Pari, Ali Brio, dan ada mana ada yang ngurus, ada yang ngurus. Kalau Sohair ketemu, cuma nasab sekarang itu kalah sama nasib Yai. Nasab sekarang kalah sama nasib. oke.
nasab kalah dengan nasib ya gitu. Nasab kalah dengan takwa ya. Betul, ini bahasa kuliah ini. Iya bahasa kuliah. Dari pun ya Allah. Lagi ramen ini aku. Anjir. Kalau anak harus betul nih. Antum kalau anak harus betul. Masalahnya anak dulu sulmianya sampai ya Jufri. Ya Jufri aja kalau tinggal hafalan. Padahal jadi nama ilmu tidak ada hukum tidak baku. Sekarang tanah harus betul nih. Hafalan anak harus betul. Iya. Itu tugas. Kalau mau lu ya, tapi kan tidak mau. Gimana? Nggak mau gimana? Tidak mau ngetokkan, tidak mau ngetokkan aja. Mulai kalau gitu. Iya, mulai itu kalau mau kan ya. Saya dengan Husni kan Pak Gede. Ada ponakannya yang mondok di sini. Cucunya yang mondok di enggak. Wong mondok di Astagfirullahaladzim. Ya Marwan Dragu. Pengawen, iya. Kalau ini kalau pagi mau yang sepai pun kalian. Sintan, putranya Sintan. Putranya Husni ya? Husni. Iya. Yang pondok itu ini boyor. Yang istri Putri Husni, yang jalur kan Husni. Wani, ada tinggi, ada tinggi asal ini. Ya, anu rasa ya sama nih bensin. Ya, sama nih bensin. Ya Allah ya Allah. Allah jatuh ya. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, tadi kita sudah menyaksikan, mereaksi, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Dari yang pertama ada, yaitu tadi ada sedekah tapi dengan nominal yang ditentukan, menurut saya itu ya nggak tahu sih apa namanya, ada keperluan apa, mungkin untuk membangun pondok atau ngasih makan anak yatim atau apa, kita nggak tahu ya teman-teman. Kita harus husnuzon ya teman-teman. Ya kita doakan semoga yang memberikan sedekah itu ya Allah lipat gandakan ya teman-teman. Karena itu menurut saya ya, nominalnya cukup banyak ya teman-teman. Kemudian tadi ada yang penceramah juga menyuruh kita mencintai para keturunan Nabi. Iya, kita mencintai keturunan para Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Itu wajib kita mencintainya teman-teman. Tapi kalau yang ngaku-ngaku mah saya nggak tahu ya teman-teman. Itu gimana kalian teman-teman, mau mencintai nggak apa-apa, mau misalnya ya terserah nggak apa-apa, yang penting kita husnuzon aja ya teman-teman ya. Dan alangkah baiknya ketika emang benar zuriyah Nabi, ya udah dakwah aja, dakwah, jangan menyebut saya ini keturunan Nabi ini, itu malah membuat ketenggangan sosial ya teman-teman. Dan menurut saya ya boleh-boleh aja teman-teman, bahkan harusnya bersyukur ya teman-teman, karena keturunan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat ya teman-teman. Oke, dan terakhir tadi ada penceramah masih muda, alhamdulillah, penerus ya teman-teman. Penerus kita harus support ya teman-teman, menyebarkan ajaran agama Islam. Kalau yang salah dibenerin, yang baik ya diturutin ya teman-teman. Dan terakhir tadi ada orang yang mengaku Habib menceritakan nasab-nasabnya teman-teman. Saya kurang tahu tentang itu ya teman-teman. Dan ya mudah-mudahan ya terserah mau ngaku Habib mau apa, yang penting kita ambil yang baik, buang yang buruk ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.